Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja Bawaslu akan periksa Ganjar Mahfud terkait pantun bernada kampanye. Gimana begitu kan? Hanya gara-gara pantun saja begitu kan ya. Ini sudah mau dipanggil. Jangan-jangan Anies Baswedan Caimin akan dipanggil juga mereka begitu kan ya. Karena juga ya melakukan pantun di situ begitu. Jadi saya rasa Bawaslu harus introspeksi diri lah begitu kan. Seolah-olah tidak berguna hari ini. Kenapa? Yang sudah jelas-jelas ada kepala desa, dukungan betul ya, dukungan penuh begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya, kenapa itu tidak melanggar pada kampanye di situ begitu kan? Walaupun secara tidak langsung tidak ada deklarasi, tapi kan menyatakan dukungan sama aja mereka begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi ya Bawaslu RI ini agak kurang gimana begitu kan. Lihat saja ya kalau dia memanggil Pak Mahfud begitu kan. Coba sebagai apa? Apa salahnya begitu kan ya? Mau klarifikasi bagaimana dan itu sudah lihat begitu kan. Sudah sudah di depan mata ada KPU, Bawaslu di situ begitu. Wajar dong mengekspresikan harus publik harus menilai harus memilih si A, si B dan si C di situ begitu kan ya. Jadi kenyataannya kan gimana begitu? Coba bayangkan. Ini Bawaslunya agak kurang begitu kan ya, agak kurang paham lah terkait dengan ya demokrasi ini. Sebenarnya paham mereka, tapi ya dengan bisikan-bisikan sana sini begitu kan dia manut begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini kan ada kerancuan besar begitu. Kenapa? Sudah jelas-jelas di situ Prabowo kok nggak dipanggil begitu ya? Bahkan ini Bawaslu akan periksa Ganjar Mahfud terkait pantun bernada kampanye. Yang nggak penting ya, banget direpotin itu tuh dalam acara bersama para perangkat desa yang syarat pelanggaran kok pada ya tutup mata dan telinga, tutup mata hati atau mengangkat kecil tidak menutupi yang besar ya. Ini gimana begitu kan? Ada sandiwara apa? Wow, kenceng ya. Pantun doang bisa diperiksa. Yang minggu kemarin gimana itu begitu kan ya? Inilah akibat kebobrokan Bawaslu hari ini begitu. Anak buahnya ya ada yang di OTT, ada yang main suap sana sini begitu. Seharusnya Bawaslu itu perbaiki yang di bawah, bukan memperbaiki hal-hal yang tidak penting begitu kan ya. Jadi artinya masyarakat sudah paham hari ini begitu kan. Ya nggak tahu sih siapa yang bisa mengendalikan Bawaslu ini begitu. Jangan-jangan KPU jangan sampai ya seperti Bawaslu mereka begitu kan ya. Harus benar-benar independen siapapun yang mengintervensi di situ begitu. Jadi kalau artinya hal-hal pengawas pemilu kalau seperti ini kan gimana? Kacau. Mending ya bubarkan saja begitu ya. Deklarasi Kades oleh Prabowo Gibran yang jelas-jelas melanggar tuh ya usut katanya begitu ya. Mana mungkin dia berani mengusut begitu kan ya. Kan ada yang membisiki di situ begitu. Orang ini minta ya di pentung begitu palu kepalanya. Wah, ngumpulkan pejabat desa dengan habiskan anggaran ratusan miliar tidak apa-apa. Ini kan kacau mereka. Maka yang saya katakan sejak awal, kenapa Bawaslu kok seperti ini terus ya? Cari-cari kesalahan Anies Baswedan, cari-cari kesalahan ini dan itu. Dan padahal sudah di depan mata ada kesalahan besar, malah dibiarkan mereka begitu kan. Ini kan kacau begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu ada kerancuan, ada oknum ya. Ada orang-orang yang membisiki terkait dengan Bawaslu ini begitu. Jangan-jangan Bawaslu sudah dikendalikan mereka begitu kan ya. Kita tunggu saja. Wajar sekarang itu lihat saja pencopotan baliho-baliho sekarang sudah mulai beredar begitu ya. Bawaslu akan periksa Ganjar Mahfud terkait pantun bernada kampanye ya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI akan memeriksa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan pemeriksaan terhadap Ganjar Mahfud dilakukan karena ada laporan dugaan pelanggaran pemilu. Ada dugaan yang sedang dilaporkan. Kalau sudah ada laporan dan memenuhi syarat formil dan material, tentu kami periksa, ujar Bagja saat di kantor Bawaslu begitu ya. Anggota Bawaslu RI 2 periode itu menjelaskan laporan terhadap pasangan capres-cawapres yang diusung koalisi PDP, P3 Hanura dan periode itu akan masuk ke tahap adjudikasi. Ya bisa dipanggil begitu kalau sudah habis itu begitu kan ya.
katanya masih mempelajari, ya, mendalami dan sebagainya begitu kan. Ini saya rasa ada kekacauan Bawaslu cara berpikir ya terkait dengan demokrasi kita begitu. Kenapa si A tidak ditindak, si B tidak ditindak, malah dibiarkan sana sini begitu. Itu yang terpenting begitu kan. Jadi siapapun kita, ya saya tidak mendukung siapa-siapa terkait dengan langkah institusi kita begitu kan. Demi menegakkan keadilan ya di situ begitu kan ya, demi jalannya demokrasi yang baik. Maka saya sebagai rakyat kecil mengkritik kepada Bawaslu hari ini, kenapa sih anak buahnya yang di bawah sering melakukan suap, OTT dan sebagainya, pada yang di OTT dan sebagainya begitu kan. Malah ya Bawaslu ini tidak sejalan dengan di bawah mereka begitu. Ya seharusnya kan bagaimana memperbaiki di situ terlebih dahulu, bukan cari-cari kesalahan orang begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan anggota Bawaslu RI 2 periode itu menjelaskan laporan terhadap pasangan capres-cawapres ya, yakni Ganjar Mahfud. Nanti kita lihat persidangan. Nah, lebih lanjut Banja memastikan laporan yang diajukan pembela pilar konstitusi itu akan diklarifikasi kepada Pak Ganjar. Kayaknya ada deh agenda pemeriksaan kepada Ganjar Mahfud, adjudikasi nanti ya, lihatlah. Pak Mahfud MD laporkan pembela pilar konstitusi karena diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye saat melantunkan pantun pada panggilan nomor urut ya capres-cawapres di kantor KPU RI Jakarta Pusat. Bahkan dalam pantunnya dia menyebutkan nomor urut 3 yang menjadi identitas kepesertaan dalam pemilu di 2024. Sehingga pelapor mengindikasikan itu sebagai dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Bahkan ya berikut ya pantun dari Ganjar Mahfud di situ begitu. Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Ya gara-gara masalah ini kok begitu kan. Ngapain masalah-masalah sepele seperti ini diperdebatkan ya, diperbesarkan dan sebagainya begitu. Ini kan kacau logika-logika seperti ini mereka. Jadi artinya apa? Artinya semua orang bisa menggunakan pantun itu begitu kan ya, sebagai ajakan sebenarnya. Tapi pada kenyataan ajakan itu kan kepada pendukung-pendukung mereka dan di luar sana mereka begitu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian agak error lah ya, konslet lah di situ begitu kan ya, cara berpikirnya seperti itu begitu kan. Kalau itu ya dianggap sebuah kampanye begitu. Saya rasa bagaimana dukungan-dukungan yang lain dan sebagainya begitu kan, itu kan mengarah kepada kampanye atau apa begitu. Seharusnya sama-sama ditindak lah begitu kan, biar rata keadilan kita begitu. Kalau sebelah kan gimana begitu ya, mending ini kan masalah sepele begitu. Nggak tahu saya ngomong apa sih sebenarnya begitu kepada Bawaslu yang pas begitu ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.